Judul Puisi Ibu, karya Chairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, Dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, Dia bangun di malam sepi, lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, Dia obati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, Dia berkata, bersyukurlah pada Tuhan. Namun tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu, begitu kuatnya dirimu. Analisis unsur intrinsik dalam puisi Ibu. Yang pertama, tema atau gagasan pokok. Tema utama puisi ini adalah kasih sayang abadi dan pengorbanan tanpa batas seorang ibu. Yang kedua adalah nada dan suasana. Nada awal merenung, sedikit protes dan dilematis. Nada tengah penuh kesadaran, penyesalan, dan penghargaan yang mendalam. Nada terakhir penuh kasih sayang, keharuan, dan doa yang tulus. Suasana. Suasana reflektif atau perenungan masa lalu dan mengharukan saat melihat ibu. Yang ketiga yaitu diksi atau kata pilihan. Diksi yang digunakan sangat personal, lugas, dan emotif, berfokus pada hubungan anak dan ibu. Diksi ini terdapat 3 kata, yaitu yang pertama kata-kata kontras atau teguran, yang dimana ditegur, dimarah, merajuk, melawan, menangis, manja, degil, lemah. Yang kedua yaitu kata-kata pengorbanan, pengajaran, yaitu kebaikan, membaiki, kelemahan, pandai, nasihat, bermujat, penawar, semangat, bersyukur. Yang ketiga yaitu kata kunci emosi. Kata kunci emosi yaitu sayang, kuat, air mata dukamu, sejahteralah. Yang keempat yaitu citraan atau imaji. Dia Citraan mati. dalam puisi ini sebagai mati. Dalam puisi ini sebagian besar bersifat emosional dan penglihatan, berfokus pada tindakan dan ekspresi, yaitu yang pertama citraan pendengar. Citraan pendengar ini yaitu ditegur, dimarah, merajuk, melawan. Yang kedua yaitu citraan penglihatan. Citraan penglihatan ini terdapat 3, yaitu yang pertama dia bangun di malam sepi. Yang kedua, tidak pernah aku lihat air mata dukamu atau mengalir di pipimu. Yang ketiga yaitu citraan perasaan. Citraan perasaan ini yaitu kelemahan, manja, degil, lemah, kecewa, kesakitan, sayang. Yang kelima yaitu majas atau gaya bahasa. Majas yang paling menonjol adalah repetisi dan anafora atau pengulangan kata di awal baris, yaitu yang pertama repetisi dan anafora. Yang kedua yaitu pengulangan kata pernah aku ditegur atau dimarah atau diminta membantu
atau merajuk, atau melawan, atau menangisi. Yang ketiga, pengulangan kata, katanya. Yang keempat, pengulangan frasa setiap kali aku lihat, setiap kali aku. Yang keempat yaitu pengulangan sapaan. Pengulangan sapaan yaitu pengulangan kata ibu. Yang keenam yaitu rima dan irama atau struktur bunyi. Yaitu yang pertama rima. Rima dalam puisi ini menggunakan rima bebas. Yang kedua irama. Irama yang mengharukan penyair berhenti sejenak untuk menahan emosi atau merenung. Yang ketujuh adalah amanat atau pesan. Amanat yang terkandung dalam puisi ini adalah hargai maksud di balik teguran. Yang kedua, akui pengorbanan batin ibu. Yang ketiga, teladani ketabahan ibu. Sudah. Puisi yang kedua yaitu puisi Dukamu Abadi, karya Sapardi Djoko Damono. Dukamu adalah dukaku, air matamu adalah air mataku. Kesedihan abadimu membuat bahagiamu sirna. Hingga ke akhir tirai hidupmu, dukamu tetap abadi. Bagaimana aku bisa terokai perjalanan hidup ini? Berbekalkan sejuta dukamu, mengiringi setiap langkahku, memuji semangat jiwaku, karena dukamu adalah dukaku, abadi dalam duniaku. Namun dia datang meruntuhkan segala penjara rasa, membebaskan aku dari derita ini. Dukamu menjadi sejarah silam. Dasarnya ku dijadikan asas membangunkan semangat baru. Biar dukamu itu adalah dukaku. Sudah jelas? Ya. Analisis unsur intrinsik dalam puisi Dukamu Abadi, yaitu yang pertama tema atau gagasan pokok. Tema puisi ini adalah perjuangan melepaskan diri dari penderitaan, warisan atau duka yang diturunkan menuju semangat baru. Nada dan suasana. Nada awal pasrah, sedih. Nada tengah penuh tanya, gelisah, dilematis. Nada terakhir semangat, optimis, berani. Suasana awal penuh kesedihan dan ketertarikan emosional yang mendalam. Suasana tengah penuh tantangan dan ujian batin. Suasana terakhir suasana pembebasan, harapan dan tekad membara. Yang ketiga yaitu diksi atau kata pilihan. Pilihan kata dalam puisi ini bersifat puitis, emosional, dan mendalam. Yaitu yang pertama kata kunci duka. Duka, air mata, kesedihan, sirna, akhir tirai hidup, derita, sejarah silam. Yang kedua yaitu kata-kata kunci perjuangan atau tekad. Terokai, berbekalkan, mengiringi, menguji, semangat jitu, menurunkan kebebasan, asas, membangunkan semangat baru, pemusnahku. Yang ketiga yaitu metafora. Akhir tirai hidupmu, mengacu pada kematian atau akhir dari suatu babak kehidupan. Yang kedua, penjara rasa, menggambarkan kondisi mental atau emosional yang terkekang oleh kesedihan. Yang ketiga adalah dasarnya ku dijadikan asas, mengubah pengalaman buruk menjadi fondasi atau dasar untuk masa depan. Yang keempat adalah kecitraan atau imaji. Citraan yang didominan adalah citraan perasaan atau emosional dan citraan penglihatan. Citraan perasaan yaitu paling kuat melalui kata-kata seperti duka, air mata, kesedihan, derita,
Pembaca biasa merasakan beban emosional yang ditanggung penyair. Yang kedua yaitu citraan penglihatan. Tergambar melalui ungkapan air mata, tirai hidupmu, setiap langkahku. Yang kelima adalah rima dan irama. Struktur bunyi atau struktur bunyi. Rima dalam puisi ini adalah rima bebas. Yang kedua, irama. Irama yang diciptakan oleh pengulang frasa, yaitu dukamu adalah dukaku dan abadi dalam duniaku. Amanat atau pesan. Amanat yang disampaikan puisi ini adalah yang pertama, duka dan pengalaman masa lalu meskipun menyakitkan tidak seharusnya menjadi penghalang abadi. Yang kedua adalah perubahan atau sering diwakili oleh pihak luar, yaitu dia dapat menjadi katalis untuk membebaskan diri dari penderitaan lama. Yang ketiga yaitu kesedihan masa lalu harus dijadikan fondasi dan kekuasaan atau asas untuk membangun kehidupan yang lebih optimis dan berani. Puisi yang ketiga adalah puisi Aku dan Masa Depanku, karya Ulil Albang Al-Farizi. Ketika sang mentari menampakkan sinarnya, diiringi kicauan burung yang menyapa, detik demi detik yang berbunyi, membangunkan untuk menggapai cita. Buku-buku yang memandangku seolah tak rela menenggelamkan dalam angan. Ku tatap mentari dan berkata, aku siap demi masa depanku. Semangat yang membara, membangkitkan jiwa dan raga. Lonceng sekolah memanggil, adalah awal mengumpulkan ilmu. Menurut ilmu, ialah candu bagiku, menambah kecerdasan dan menjadi jembatan akan cita-citaku. Unsur intrinsik dalam puisi Aku dan Masa Depanku, yaitu yang pertama tema atau gagasan pokok. Tema puisi ini adalah semangat belajar dan tekad meraih cita-cita atau optimisme masa depan. Nada, yang kedua nada dan suara. Nada optimis, bersemangat, penuh motivasi dan gembira. Suasana, yaitu penuh harapan, segar dan bergelora. Yang ketiga yaitu diksi atau pilihan kata. Diksi yang digunakan lugas namun efektif dalam penyampaian semangat dan harapan. Yaitu yang pertama, kata-kata menunjukkan permulaan atau harapan, yaitu mentari, sinar, menyapa, membangunkan, menggapai, awal, jembatan, masa depanku. Yang kedua yaitu kata-kata menunjukkan semangat atau motivasi. Siap, semangat yang membara, membangkitkan candu. Yang ketiga adalah menyampaikan makna atau khusus. Menyampaikan makna yaitu yang pertama, menuntut ilmu ialah candu bagiku. Yang keempat adalah citraan atau imaji. Puisi ini kaya akan citraan yang membantu pembaca membayangkan suasana pagi dan aktivitas belajar, yaitu yang pertama citraan penglihatan. Terdapat tiga, yaitu ketika sang mentari menampakkan sinarnya. Yang kedua, ku tatap mentari. Yang ketiga, buku-buku yang memandangku. Yang kedua yaitu citraan pendengar. Citraan pendengar ini ada tiga, yaitu diiringi kicauan burung yang menyapa. Yang kedua, detik demi detik yang berbunyi. Yang ketiga, lonceng sekolah yang memanggil. Yang ketiga yaitu citraan perasaan. Terdapat
satu citraan perasaan, yaitu semangat yang membara atau membangkitkan jiwa dan raga. Yang kelima adalah majas atau gaya bahasa. Majas yang paling menonjol adalah personifikasi dan metafora. Yang pertama, personifikasi. Sang mentari menampakkan sinarnya atau mentari bertindak seolah-olah menunjukkan diri. Yang kedua adalah kicauan burung yang menyapa atau burung yang dianggap menyapa. Yang ketiga adalah buku-buku yang memandangku atau buku-buku seolah memilih mata dan catatan. Yang ketiga yaitu lonceng sekolah yang memanggil. Lonceng atau dianggap lonceng yang dipanggil. Yang ketiga yaitu metafora. Metafora ini terdapat 3 metafora, yaitu menuntut ilmu atau ialah candu bagiku, atau ilmu pengetahuan dibandingkan dengan candu menunjukkan kecintaan ekstrim. Yang kedua adalah menjadi jembatan atau akan cita-citaku, atau ilmu penglihatan dibandingkan dengan jembatan, yaitu sarana penghubung untuk mencapai tujuan. Yang keenam adalah rima dan irama atau struktur bunyi. Rima dalam puisi ini adalah puisi ini menggunakan rima bebas. Irama yang terdapat dalam puisi ini yaitu semangat yang membara dan menuntut ilmu ialah candu bagiku. Pesan atau amanat yang terdapat dalam puisi ini adalah: yang pertama, gunakan setiap permulaan hari atau pagi sebagai momentum untuk memulai perjuangan meraih cita-cita. Yang kedua adalah belajar menuntut ilmu seharusnya dilakukan semangat dan kecintaan yang mendalam atau candu. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan adalah bekal dan sarana atau jembatan yang paling penting untuk mencapai masa depan yang sukses. Yang keempat adalah puisi Gugur, karya W.S. Rendra. Ia tidak merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di dalam badannya. Bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga, menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkat di antara anaknya. Ia menolak dan menatap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindakan maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, "Yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah, dan aku pun berasal dari tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jada, karena kita punya bumi kecintaan, bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jiwa dan jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di atas kota Ambarawa." Orang itu kembali berkata, "Lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu seorang cucuku akan mencakapkan bajak di bumi tempat kubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur. Maka ia pun akan berkata, alangkah gemburnya tanah di sini."
Hari pun lengkap malam. Hari pun lengkap malam ketika ia menutup matanya. Analisis unsur dalam puisi gugur ini adalah yang pertama adalah tema atau gagasan pokok. Tema utama adalah pahlawan individu, persatuan dengan tanah air dan warisan patriotisme. Tokoh dan latar. Tokoh pejuang tua. Latar tempat Ambarawa, latar waktu senja hingga malam. Nada dan suasana. Nada heroik, dramatis, dan kontemplatif. Suasana penuh ketegangan, penderitaan. Suasana pemulihan atau tokoh yang diangkat dari wasiat yang diberikan. Yang keempat yaitu diksi atau pilihan kata. Diksi yang dipilih kuat dan syarat, menggabungkan bahasa perjuangan dengan bahasa filosofis. Yaitu yang pertama diksi heroik, yang kedua diksi penderitaan atau maut, yang ketiga diksi filosofis metaforis, yang kelima citraan atau imaji. Puisi ini sangat mengenalkan citraan untuk membangun adegan dan emosi. Yaitu yang pertama citraan gerak dan penglihatan. Ia merangkak atau di atas bumi yang dicintainya. Yang kedua, matanya bagai saga. Yang ketiga, api menyala di atas kota Ambarawa. Yang ketiga adalah citraan perasaan, yaitu yang pertama bumi berpeluh dan terbakar. Yang ketiga adalah citraan masa depan, yaitu yang pertama seorang cucuku atau akan mencakapkan bajak di bumi tempatku berkubur. Yang kelima majas atau gaya bahasa. Bahasa utama adalah personifikasi dan smile atau metafora yang memperkuat konsep tanah air. Yaitu yang pertama smile. Smile di sini terbagi menjadi dua, yaitu bagai harimau tua. Yang kedua yaitu matanya bagai saga. Yang kedua yaitu personifikasi, memberikan sifat manusiawi pada bumi dan maut. Yang ketiga yaitu repetisi dan anafora. Repetisi dan anafora ini pengulangan kata ia merangkak, dan frasa yaitu bumi kita adalah berfungsi sebagai penekanan filosofis tentang kesatuan perjuangan dan dengan tanah air, amanah dan pesan filosofis. Yang ketujuh adalah amanah dan pesan filosofis. Puisi ini terdapat 3 amanat, yaitu yang pertama tanah air adalah kehormatan, yang kedua penyatuan dengan tanah, yang kelima adalah puisi depan cermin. Di depan cermin, karya Remi Silado. Di depan cermin yang baru gelap, aku melihat rembulan dan suara ketawa. Siapa yang menanam manggis di kebunku, membuahkan rambutan dan cempedak. Buah-buah di kebunku ada pada musimnya, kecuali kates terus berbuah di semua musim. Seperti begitu cinta berbuah dalam hati. Ini tanah airku, tempat kemarin aku lahir, dan besok mati disambut Yerusalem. Di negeriku sepanjang tahun ada matahari yang menjadi mata bagi hari-hariku. Aku memetik dawai-dawai kecapi di taman bunga segala warna yang
kursiku. Di cermin yang baru dilap, aku berkata kepada roh ibuku, "Bunda, aku ingin menjadi orang sabar. Kesabaran mencegah aku berbuat kesalahan." Analisis unsur dalam puisi Depan Cermin, yaitu yang pertama tema atau gagasan pokok. Tema utama puisi ini adalah perlindungan diri atau refleksi identitas dan pencarian kesabaran spiritual. Yang kedua yaitu nada dan suasana. Yang pertama nada tenang dan spiritual. Yang kedua suasananya yaitu misterius, damai. Yang ketiga yaitu diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata yang diambil yaitu terdapat 3, yaitu diksi kunci refleksi, yaitu cermin, rembulan, suara, ketawa, berkata pada roh ibu. Yang kedua diksi alam dan metafora cinta, manggis, sambutan, cempedak, tetes, musim cinta. Yang ketiga diksi spiritual atau filosofis, juru selamat, roh ibuku, bunda, sabar, kesalahan. Yang keempat yaitu citra atau imaji. Citra atau imaji terdapat 3, yaitu citra penglihatan, yaitu yang pertama di cermin yang baru gelap, aku melihat rembulan, atau citra visual yang tidak realistis, menunjukkan cermin sebagai portal ke alam atau batin. Yang kedua, di negeriku sepanjang tahun ada matahari. Yang ketiga, tanam bunga segala warna. Yang kedua yaitu citraan pendengar. Terdapat 2, yaitu suara ketawa. Yang kedua, aku memetik dawa dengan kecapi. Yang ketiga yaitu citraan kontras atau anomali kebun. Yaitu yang pertama, siapa yang menanam manggis di kebunku atau membuahkan rambutan dan cempedak, atau citraan anomali yang mencerminkan pertanyaan identitas atau keanehan hidup. Yang kelima yaitu majas atau gaya bahasa. Majas utama dalam puisi ini adalah majas metafora dan personifikasi yang digunakan untuk menyampaikan ide filosofi. Yaitu yang pertama metafora, perbandingan tak langsung. Yaitu yang pertama, kecuali kates terus berbuah di semua musim atau seperti begitu cinta berbuah dalam hati. Yang kedua yaitu di negeriku sepanjang tahun ada matahari, atau yang menjadi mata bagi hari-hariku. Yang kedua yaitu personifikasi, bumi berpeluh dan terbakar. Yang ketiga yaitu retorika, yaitu yang pertama, siapa menanam manggis di kebunku atau menumbuhkan rambutan dan cempedak. Yang keenam adalah struktur dan rima. Struktur puisi ini menjadi alur yaitu alur pemikiran. Yang kedua yaitu rima. Puisi ini menggunakan rima bebas. Yang ketujuh adalah pesan atau moral. Pesan atau moral dalam puisi ini adalah yang pertama, cinta adalah suatu yang abadi. Yang kedua adalah kesabaran adalah kunci kebijakan. Yang ketiga adalah refleksi diri itu penting.